semuanya, selamat datang di mata kuliah Sejarah Islam Indonesia Masa Klasik tentang pelayaran dan perdagangan. Kita dari kelompok 2 kelas 3D. Di sini ada saya, Sinsin Baina, dan teman-teman saya ada Aslam, Akila, dan juga Dian. Nah, pembahasannya adalah tentang teknologi dan pusat-pusat pelayaran, pola pelayaran dan perdagangan, dan juga pelabuhan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Sejak abad ke-15, ombak di perairan Nusantara bukan sekedar deburan air, melainkan urat nadi dari peradaban. Sejak lama, masyarakat kita telah memiliki budaya bahari yang kuat, membaca arah angin dan rasi bintang sebagai kompas alami mereka. Nah, sistem angin musim yang berganti setiap 6 bulan menjadi kunci terbentuknya jaringan perdagangan internasional. Melalui jalur ini, Nusantara terbangun dengan India, Arab, Cina, hingga Afrika. Meskipun tanpa teknologi modern, pengetahuan empiris pelaut kita itu sangat begitu tinggi. Bahkan keahlian mereka turut membantu perkembangan navigasi bangsa Eropa. Nah, Indonesia bukan sekedar titik di peta aja, melainkan pelaku aktif yang menentukan arah perdagangan dunia. Sebelum kapal uap hadir, pelayaran sepenuhnya bergantung pada kecakapan manusia dan kekuatan angin. Nah, disinilah jati diri kita sebagai bangsa bahari terlihat dari ragam teknologi kapalnya. Nah, ada 2 jenis utama kapal di Indonesia yang dikenal. Yang pertama, ada kapal lesung yang dikeruk dari satu batang kayu dan kapal papan yang dirangkai dengan teknik pasak kayu serta ikatan serat alami. Nah, setiap proses pembuatannya pun sakral gitu, penuh dengan upacara adat dan doa sebagai penopang kehidupan sosial serta spiritualnya. Nah, dari Jawa, khususnya dari Lasem, lahir kapal-kapal besar pengangkut muatan yang sanggup berlayar hingga ke arah Arab. Nah, sementara di timur, tepatnya di Kepulauan K, menjadi pusat produksi kapal yang berkualitas tinggi bagi wilayah Maluku. Nah, bentuk ikonik seperti Padekawang dan Palari Bugis menjadi bukti nyata adaptasi terbaik manusia terhadap ganasnya samudera. Nah, lalu lautan di Nusantara bukanlah sebagai pemisah saja, melainkan penghubung budaya dan ekonomi. Nah, magnet utamanya adalah rempah-rempah di Maluku seperti pala dan cengkeh yang menempuh perjalanan panjang ke pasar Eropa melalui Malaka, India, dan juga Arab. Nah, sekitar tahun 1521 menandai babak baru ketika Sebastian Elcano menemukan jalur langsung ke Eropa, yaitu yang memicu upaya monopoli oleh bangsa Portugis. Namun, dominasi asing tidak mudah mematahkan semangat pelaut pribumi. Pusat perdagangan baru seperti Aceh, Banten, dan Makassar muncul sebagai jalur alternatif. Pelaut Bugis dan Makassar pun terus menepakkan layar hingga ke pantai utara Australia, membuktikan bahwa laut adalah ruang kehidupan yang tak terbatas bagi mereka. Perdagangan ini dikelola dengan sistem modal yang matang. Raja dan bangsawan bertindak sebagai pemodal bekerja sama dengan nahkoda melalui sistem yang bagi hasil yang disebut dengan komenda. Nah, di Sulawesi Selatan, aturan ini bahkan dilakukan dalam hukum Laut Amanda Gapa. Lalu ada kapal-kapal ini bukanlah organisasi biasa gitu. Seluruhnya awak dari kelasi hingga perwira tidak menerima gaji tetap, melainkan berbagi keuntungan gitu. Keuntungan ia berdagang, menciptakan semangat kebersamaan yang luar biasa gitu. Nah, di laut, nahkoda itu adalah sebagai raja. Nah, kewenangannya sebagai pemimpin, penegak hukum, dan penengah gitu ketika ada konflik. Nah, lalu juga membuktikan bahwa kita memiliki sistem hukum maritim yang matang jauh sebelum hukum kolonial datang gitu atau VOC. Nah, pelabuhan dikelola secara profesional oleh seorang syah bandar. Nah, ia mengawasi timbangan, mata uang, hingga pajak. Di tempat seperti Malaka, kepastian hukum dan keamanan menjadi daya tarik utama bagi pedagang dunia.
Nah, komoditas bernilai tinggi seperti rempah, emas, dan hasil hutan ditukar dengan kain sutra dan juga keramik yang indah gitu dari India dan Cina. Nah, pola ekspor impor ini menempatkan Nusantara sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan di Asia. Nah, sejarah itu mencatat bahwa kemajuan pelabuhan kita adalah perpaduan antara keunggulan alam dan kecerdasan manusia dalam mengelola ekonomi. Nah, inilah warisan kita, sebuah tatanan sosial, ekonomi, dan hukum yang lahir dari rahim samudra. Sejarah ini menegaskan satu hal, bahwa Indonesia telah lama hidup, tumbuh, dan berjaya sebagai bangsa maritim yang menjadikan laut sebagai jalur peradaban utama. Baik teman-teman, cukup sekian dan mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Kita dari kelompok 2 kelas 3D izin untuk pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.